Cukup amati dua pria dengan usia yang sama, dan Anda pasti akan melihat perbedaan yang mencolok. Yang satu tampak penuh energi, berjalan tegak, berpikir jernih, dan menghadapi setiap hari dengan vitalitas. Sementara yang lainnya terlihat lelah, bergerak dengan susah payah, dan merasakan tubuhnya mulai menyerah jauh lebih awal dari yang diperkirakan. Usia jarang menjadi alasan utama perbedaan itu. Kebiasaanlah yang menjelaskannya. Tubuh kita berubah setiap hari. Ia tidak menunggu hari ulang tahun untuk menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Setiap malam dengan istirahat yang buruk, setiap makanan yang kurang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan tanpa bergerak, dan setiap momen stres yang terus-menerus meninggalkan jejak yang halus. Sebaliknya, setiap keputusan sehat yang kita buat secara perlahan memperkuat apa yang mendukung hidup kita. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam semalam, tetapi semuanya terakumulasi. Seringkali, kita mencari solusi cepat untuk mengembalikan masa muda, produk baru, suplemen, perawatan, atau janji hasil instan. Namun, tubuh kita tidak bekerja seperti itu. Ia lebih merespons konsistensi daripada ketergesaan. Apa yang kita lakukan berulang kali memiliki dampak jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan hanya sekali. Pria yang disiplin tahu bahwa merawat tubuhnya bukan hanya soal penampilan. Itu adalah cara untuk melindungi alat yang digunakannya untuk bekerja, berpikir, belajar, dan menikmati hidup. Ketika tubuh kehilangan kekuatan, banyak peluang juga mulai menghilang. Sebaliknya, mereka yang menjaga kesehatan mereka mempertahankan lebih lama kebebasan untuk terus membangun masa depan yang mereka inginkan. Ajaran yang akan Anda dengar berikut ini tidak bertujuan untuk menghentikan berlalunya waktu, karena itu tidak mungkin. Tujuannya jauh lebih realistis dan berharga. Membantu Anda mengembangkan kebiasaan yang memungkinkan tubuh Anda tetap kuat, tangkas, dan sehat selama mungkin. Anda akan menemukan bahwa masa muda sejati tidak hanya bergantung pada usia, tetapi pada keputusan yang Anda ulangi setiap hari. Karena tubuh pada akhirnya selalu mencerminkan disiplin atau kurangnya disiplin yang Anda pilih untuk jalani. Kebiasaan pertama, bergeraklah setiap hari, meskipun Anda tidak merasa ingin. Tubuh Anda diciptakan untuk bergerak. Namun, salah satu kebiasaan paling umum di zaman kita adalah duduk berjam-jam, semakin jarang berjalan, dan berpikir bahwa beberapa menit olahraga akan mengimbangi sisa hari. Tubuh tidak bekerja seperti itu. Ia butuh gerakan konstan untuk mempertahankan kekuatan, kelincahan, dan vitalitas seiring bertambahnya usia. Perhatikan bagaimana dua orang dengan kebiasaan berbeda menua. Yang satu menjadikan gerakan sebagai bagian dari rutinitas hariannya. Dia berjalan, meregangkan tubuh, memperkuat otot, dan menghindari diam terlalu lama. Yang lainnya menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk, menunda aktivitas fisik, dan hanya ingat pada tubuhnya ketika rasa sakit muncul. Setelah beberapa tahun, perbedaannya jelas. Anda tidak perlu menunggu puluhan tahun agar gaya hidup sedentari mulai menimbulkan dampak. Otot kehilangan kekuatan, sendi menjadi kaku, keseimbangan menurun, dan tugas-tugas paling sederhana mulai membutuhkan usaha yang dulunya tampak sepele. Proses itu seringkali begitu lambat sehingga banyak orang hampir tidak menyadarinya sampai itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pria bijak memahami bahwa gerakan tidak hanya untuk terlihat lebih baik. Setiap langkah memperkuat jantung, melancarkan sirkulasi, menjaga otot tetap aktif, dan membantu mempertahankan kemandirian di hari tua. Semakin kuat tubuh Anda, semakin besar kapasitas Anda untuk menghadapi tantangan yang pasti datang seiring bertambahnya usia. Ada kesalahpahaman umum yang membuat banyak orang berhenti berolahraga. Keyakinan bahwa jika Anda tidak bisa berlatih selama 1 jam penuh, lebih baik tidak melakukan apa-apa. Kenyataannya justru sebaliknya. Berjalan 30 menit, menaiki tangga, melakukan beberapa latihan dengan berat badan sendiri, atau sekadar berdiri beberapa kali sehari menghasilkan manfaat yang terakumulasi seiring waktu. Tubuh lebih merespons konsistensi daripada upaya sporadis. Kekuatan juga layak mendapat perhatian khusus. Seiring bertambahnya usia,
tubuh secara alami kehilangan massa otot. Proses itu dipercepat ketika seseorang berhenti menggunakan ototnya secara teratur. Oleh karena itu, memperkuat tubuh bukanlah aktivitas yang hanya diperuntukkan bagi kaum muda atau bagi mereka yang menginginkan penampilan tertentu. Itu adalah investasi dalam kesehatan dan kemandirian. Setiap otot yang Anda pertahankan hari ini akan mendukung Anda di masa depan. Berkat kekuatan itu, Anda akan berjalan dengan stabil, mengangkat benda tanpa kesulitan, melindungi sendi, dan mengurangi risiko jatuh atau cedera. Apa yang sekarang tampak seperti latihan sederhana pada akhirnya akan menjadi salah satu keputusan terbaik untuk kualitas hidup Anda. Ingatlah juga bahwa gerakan bermanfaat jauh lebih dari sekadar otot. Ketika tubuh aktif, pikiran Anda juga berubah. Konsentrasi meningkat, suasana hati membaik, dan kelelahan yang sering menyertai gaya hidup sedentari berkurang. Banyak orang mencari lebih banyak energi dengan beristirahat lebih banyak. Padahal sebenarnya mereka perlu mulai bergerak. Bukan kebetulan bahwa mereka yang mempertahankan rutinitas fisik yang konsisten mempertahankan kelincahan, koordinasi, dan kecepatan untuk tugas sehari-hari lebih lama. Tubuh Anda memahami dengan jelas apa yang Anda praktikkan setiap hari. Jika Anda membiasakannya dengan gerakan, ia akan tetap siap bergerak. Jika Anda membiasakannya dengan diam, ia akan beradaptasi dengan itu. Aspek lain yang sering diabaikan adalah postur. Duduk berjam-jam, terus-menerus menunduk, atau berjalan dengan bahu membungkuk tidak hanya memengaruhi punggung Anda. Itu juga mengubah cara Anda bernapas, mengurangi mobilitas, dan membuat tubuh Anda memancarkan citra kelelahan permanen. Mempertahankan postur tegak, berjalan dengan percaya diri, dan meregangkan tubuh secara teratur juga merupakan bagian dari menjaga keremajaan fisik. Disiplin dimulai tepat ketika motivasi memudar. Menunggu merasa termotivasi untuk merawat tubuh hampir selalu berakhir dengan alasan. Beberapa hari berlatih akan terasa mudah. Hari-hari lain akan terasa seperti kewajiban. Perbedaan antara pria yang menua dengan kekuatan dan yang kehilangan vitalitas sebelum waktunya sering terletak pada keputusan-keputusan tak terlihat itu. Bangun untuk berjalan, menjalankan rutinitas, berolahraga, meskipun kenyamanan mengundang Anda untuk diam. Seiring bertahun-tahun, Anda akan menemukan bahwa tubuh Anda selalu mengembalikan apa yang diterimanya. Berikan gerakan, dan ia akan merespons dengan kekuatan. Berikan disiplin, dan ia akan merespons dengan daya tahan. Tinggalkan terlalu lama, dan ia akan beradaptasi dengan penelantaran itu. Masa muda tidak hanya bergantung pada usia, itu sangat bergantung pada seberapa banyak Anda memutuskan untuk menggunakan tubuh yang Anda miliki. Setiap langkah, setiap peregangan, dan setiap latihan adalah investasi senyap yang akan membuahkan hasil lama setelah usaha berakhir. Namun, gerakan saja tidak dapat mengkompensasi kesalahan lain yang mempercepat penuaan, bahkan pada orang yang aktif secara fisik. Ada kebiasaan yang membangun kembali tubuh setiap malam, dan banyak yang mengorbankannya tanpa memahami harga yang akhirnya akan mereka bayar. Kebiasaan kedua, tidur nyenyak, cara paling alami untuk meremajakan tubuh. Setiap malam saat Anda tidur, tubuh Anda memulai pekerjaan senyap yang tidak dapat digantikan oleh obat apapun. Ia memperbaiki jaringan, mengatur hormon, memperkuat sistem kekebalan, mengatur informasi yang diterima sepanjang hari, dan memulihkan energi yang dibutuhkan untuk hari berikutnya. Namun, jutaan orang mengganggu proses ini berulang kali, seolah-olah tidur adalah buang-buang waktu. Tubuh Anda tidak membedakan antara malam buruk yang sesekali dan kebiasaan yang diulang selama bertahun-tahun. Setiap jam istirahat yang hilang terakumulasi secara bertahap. Pada awalnya, kelelahan, kurang konsentrasi, dan lekas marah muncul. Kemudian datang konsekuensi yang lebih dalam. Penurunan kemampuan pemulihan, peningkatan peradangan, metabolisme yang terganggu, dan penuaan yang dipercepat pada tingkat yang seharusnya bisa dihindari. Sungguh menarik bahwa banyak orang mencari vitamin, suplemen, atau perawatan mahal untuk merasa lebih muda, sambil mengorbankan apa yang dibutuhkan tubuh setiap malam untuk memperbaiki dirinya sendiri.
Tidak ada produk yang dapat menggantikan apa yang dilakukan oleh tidur nyenyak dan berkualitas. Bayangkan alat apapun yang digunakan setiap hari. Jika tidak pernah menerima perawatan, cepat atau lambat alat itu akan mulai rusak. Tubuh manusia bekerja dengan prinsip yang sama. Setiap hari menuntut upaya fisik dan mental. Tidur adalah saat keausan itu mulai diperbaiki. Ketika istirahat tidak cukup, tubuh Anda memulai hari berikutnya tanpa menyelesaikan pekerjaan hari sebelumnya. Dan hutang itu terakumulasi selama bertahun-tahun. Pria yang disiplin memahami bahwa istirahat bukan berarti malas. Itu berarti memberi tubuhnya waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan apa yang telah diberikannya sepanjang hari. Tidur yang nyenyak adalah bagian dari latihan. Faktanya, sebagian besar kemajuan fisik terjadi saat tubuh beristirahat, bukan saat ia bekerja keras. Aspek lain yang sering diabaikan. Kurang tidur mengganggu pengambilan keputusan. Kesabaran menurun, pengendalian diri melemah, dan menahan dorongan menjadi jauh lebih sulit. Itulah sebabnya orang yang lelah cenderung makan lebih buruk, lebih mudah meninggalkan kebiasaan sehat, dan bereaksi dengan lebih mudah marah terhadap masalah sehari-hari. Tidak hanya tubuh yang menua, pikiran juga aus. Kualitas tidur sangat bergantung pada apa yang Anda lakukan sebelum tidur. Menatap layar terang hingga larut malam, makan makanan berat, atau memenuhi pikiran dengan kekhawatiran membuat tubuh lebih sulit memasuki istirahat yang dalam. Sebaliknya, menghasilkan rutinitas malam yang tenang mengirimkan sinyal jelas bahwa sudah waktunya untuk pulih. Keteraturan juga memainkan peran penting. Tidur pada waktu yang berbeda setiap hari memaksa tubuh Anda untuk terus beradaptasi. Ketika jadwal Anda stabil, tubuh Anda belajar untuk bersiap tidur secara alami. Konsistensi itu meningkatkan kualitas tidur dan membuat bangun tidur lebih mudah. Jangan bangga tidur sedikit. Selama bertahun-tahun, kurang tidur dikaitkan dengan produktivitas atau ketangguhan, seolah-olah lebih sedikit jam menunjukkan komitmen yang lebih besar. Kenyataan menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Tubuh yang kelelahan berpikir lebih buruk, bekerja lebih buruk, dan pulih lebih buruk. Disiplin bukanlah tentang tidur lebih sedikit. Itu tentang mengelola waktu Anda dengan cerdas, agar tidak harus mengorbankan apa yang menopang kesehatan Anda. Beberapa orang menerima rasa lelah sebagai bagian normal dari penuaan. Namun, dalam banyak kasus, bukan usia yang menyebabkan kelelahan konstan itu, tetapi kurangnya istirahat selama bertahun-tahun. Ketika tidur membaik, begitu pula ingatan, energi, konsentrasi, dan kapasitas fisik untuk menghadapi hari. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa orang yang mempertahankan vitalitasnya sering berbagi kebiasaan sederhana. Mereka menghormati istirahat dengan keseriusan yang sama seperti pekerjaan. Mereka memahami bahwa tubuh membutuhkan keduanya untuk tetap kuat. Yang satu membangun, yang lain memperbaiki. Mengabaikan salah satunya melemahkan organisme. Tidur nyenyak tidak akan menghentikan tahun-tahun berlalu. Yang akan dilakukannya adalah memungkinkan tubuh Anda menghadapi perjalanan waktu dalam kondisi yang lebih baik. Setiap malam adalah kesempatan untuk memperbaiki keausan hari itu, memperkuat sistem yang menjaga kesehatan Anda, dan mempersiapkan diri untuk terus hidup dengan energi. Tetapi istirahat saja tidak dapat melindungi tubuh Anda jika setiap hari ia menerima lebih banyak makanan daripada yang benar-benar dibutuhkan. Ada kebiasaan sederhana yang telah hadir pada populasi berusia paling panjang selama berabad-abad, dan yang terus dipelajari oleh sains karena manfaatnya. Kebiasaan ketiga, belajar makan tanpa berlebihan. Tubuh Anda membutuhkan makanan untuk hidup, bukan kelebihan makanan yang konstan. Namun, salah satu kebiasaan paling umum adalah makan jauh lebih banyak daripada yang sebenarnya Anda butuhkan. Seiring waktu, kelebihan itu berhenti menjadi kebiasaan sederhana dan menjadi beban senyap bagi seluruh tubuh. Sistem pencernaan bekerja tanpa henti, peradangan meningkat, dan tubuh Anda menghabiskan sebagian besar energinya untuk memproses makanan yang tidak pernah dibutuhkan. Sangat menarik untuk mengamati bahwa populasi dengan harapan hidup terbesar memiliki ciri sederhana yang sama. Mereka tidak makan sampai benar-benar kenyang. Mereka berhenti makan ketika masih merasa bisa mengambil beberapa suap lagi.
Perbedaan kecil yang diulang selama bertahun-tahun itu mengurangi keausan tubuh dan mendorong fungsi metabolisme yang lebih baik. Masalahnya biasanya tidak hanya pada apa yang Anda makan, tetapi berapa banyak dan seberapa sering. Banyak orang makan karena cemas, bosan, atau kebiasaan. Tubuh Anda masih mencerna makanan sebelumnya ketika ia menerima beban makanan baru. Sedikit demi sedikit, ia kehilangan kesempatan untuk melakukan proses perbaikan alami karena selalu sibuk dengan pencernaan. Pria yang disiplin belajar membedakan antara lapar dan keinginan makan. Lapar muncul secara bertahap dan tubuh mengenalinya dengan jelas. Keinginan, di sisi lain, sering muncul secara impulsif. Hanya melihat makanan, mencium aroma, atau merasa stres dapat memicu keinginan makan, meskipun tubuh tidak membutuhkannya. Mengenali perbedaan itu mencegah banyak sekali kelebihan. Perhatikan juga kecepatan makan Anda. Kita terbiasa menghabiskan sepiring makanan dalam hitungan menit, hampir tanpa mengunyah, seringkali sambil menatap layar atau memikirkan hal lain. Tubuh Anda membutuhkan waktu untuk memberi sinyal bahwa ia sudah cukup. Makan terlalu cepat memudahkan Anda mengonsumsi jauh lebih banyak daripada yang diperlukan sebelum rasa kenyang itu muncul. Mengunyah perlahan menawarkan manfaat yang jarang dipertimbangkan. Pencernaan dimulai di mulut. Semakin baik Anda mengunyah, semakin sedikit usaha yang harus dilakukan sistem pencernaan Anda. Selain itu, makan perlahan membantu Anda menikmati makanan lebih banyak dan lebih mudah mengidentifikasi kapan tubuh Anda sudah puas. Kebiasaan lain yang perlu diperhatikan adalah menghindari makan terus-menerus sepanjang hari. Setiap makan memicu proses pencernaan yang membutuhkan energi. Ketika tubuh Anda memiliki beberapa jam tanpa makanan, ia dapat mencurahkan sebagian sumber dayanya untuk fungsi penting lainnya yang terkait dengan pemeliharaan dan keseimbangan internal. Ini bukan tentang rasa lapar yang tidak perlu. Ini tentang menghindari kebiasaan makan setiap saat tanpa kebutuhan nyata. Kualitas makanan juga membuat perbedaan besar. Tubuh yang diberi makan, terutama dengan buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, polong-polongan, protein berkualitas baik, dan makanan yang diproses secara minimal memiliki alat yang lebih baik untuk tetap kuat seiring waktu. Sebaliknya, ketika produk ultra-proses, minuman manis, dan kelebihan gula atau lemak berkualitas buruk mendominasi, tubuh Anda harus bekerja jauh lebih keras untuk menjaga keseimbangan. Anda tidak perlu mengubah seluruh pola makan Anda dalam semalam. Transformasi yang paling bertahan lama sering dimulai dengan keputusan kecil. Mengurangi ukuran porsi, makan lebih tenang, menambah makanan alami, minum cukup air, menghindari makan malam yang berat. Setiap tindakan tampaknya tidak berarti jika berdiri sendiri, tetapi bersama-sama dapat mengubah kesehatan seseorang secara mendalam setelah beberapa tahun. Ada manfaat lain yang jarang diketahui dari menghindari kelebihan. Ketika tubuh Anda tidak menghabiskan seluruh energinya untuk pencernaan yang berat, banyak orang mengalami kejernihan mental yang lebih besar, konsentrasi yang lebih baik, dan energi yang lebih stabil sepanjang hari. Makan dengan baik tidak hanya bermanfaat bagi perut Anda, tetapi juga memengaruhi cara Anda berpikir, bekerja, dan menangani aktivitas sehari-hari. Seiring bertahun-tahun, Anda akan menemukan bahwa tubuh Anda mengingat setiap keputusan. Ia mengingat kelebihan yang diulang, tetapi juga menghargai disiplin yang konsisten. Ia tidak membutuhkan diet sempurna. Ia membutuhkan kebiasaan yang dipertahankan dalam waktu lama. Konsistensi itu menghasilkan hasil yang jauh lebih penting daripada rencana ekstrim apapun yang diikuti hanya selama beberapa minggu. Beberapa orang berharap memulihkan kesehatan mereka melalui perbaikan cepat sambil terus makan dengan cara yang sama, yang membawa mereka pada masalah. Tubuh tidak merespons janji, ia merespons kebiasaan. Setiap makan adalah kesempatan untuk memperkuatnya atau mempercepat keausannya. Pilihan itu diulang beberapa kali sehari, dan justru karena itulah ia memiliki dampak besar pada masa depan. Kebiasaan keempat, bernapaslah dengan benar setiap hari. Bernapas tampak begitu alami sehingga hampir tidak ada yang memperhatikannya. Itu terjadi ribuan kali sehari tanpa Anda harus memikirkannya. Justru karena itulah, banyak orang tidak pernah menemukan bahwa cara mereka bernapas juga memengaruhi seberapa cepat tubuh mereka aus atau pulih.
Kebiasaan sederhana seperti itu dapat membuat perbedaan besar jika dipraktikkan secara konsisten. Perhatikan bagaimana pernapasan berubah pada waktu yang berbeda dalam sehari. Ketika stres muncul, napas menjadi cepat dan dangkal. Saat berdebat, napas semakin cepat. Saat khawatir, dada Anda bergerak cepat sementara perut tetap diam. Tubuh Anda menafsirkan pola itu sebagai sinyal alarm dan merespons dengan melepaskan zat yang disiapkan untuk menghadapi bahaya. Bahkan jika bahaya itu hanya ada di pikiran Anda. Masalahnya muncul ketika cara bernapas itu berhenti bersifat sesekali dan menjadi kebiasaan permanen. Tubuh Anda tetap dalam keadaan tegang selama berjam-jam, meningkatkan keausan fisik dan mental. Secara bertahap, kelelahan konstan, kesulitan berkonsentrasi, tidur buruk, dan perasaan kehabisan energi muncul. Hal-hal yang banyak dikaitkan semata-mata dengan usia. Pria yang disiplin belajar menggunakan pernapasan sebagai alat untuk memulihkan keseimbangan. Ia tidak memerlukan teknik rumit atau ritual panjang. Cukup berhenti sejenak, bernapas perlahan melalui hidung, biarkan perut mengembang, dan hembuskan dengan tenang. Perubahan kecil itu mengirimkan pesan langsung. Bahaya telah berlalu, dan inilah saatnya memulihkan ketenangan. Bernapas melalui hidung layak mendapat perhatian khusus. Alam merancang jalur itu karena suatu alasan. Udara disaring, dilembabkan, dan disesuaikan suhunya sebelum mencapai paru-paru. Pernapasan hidung juga mendorong pertukaran oksigen yang lebih efisien dan membantu mempertahankan ritme pernapasan yang jauh lebih stabil daripada pernapasan mulut. Aspek penting lainnya adalah belajar bernapas lebih lambat. Banyak orang mengambil napas pendek dan cepat bahkan saat istirahat. Kebiasaan itu membuat tubuh tetap dalam keadaan waspada yang tidak perlu. Memperlambat pernapasan sedikit memungkinkan jantung bekerja lebih efisien dan membantu mengurangi ketegangan yang terakumulasi sepanjang hari. Gunakan pernapasan sebelum mengambil keputusan penting. Juga, ketika emosi yang kuat muncul, pikiran kehilangan sebagian kejernihannya. Beberapa siklus pernapasan lambat memungkinkan Anda memulihkan kendali sebelum merespons, berbicara, atau bertindak. Itu tampak seperti detail kecil, tetapi mencegah kesalahan yang sering lahir semata-mata dari impulsif. Olahraga juga menunjukkan nilai pernapasan yang baik. Tubuh yang menggunakan oksigen dengan benar lebih tahan terhadap usaha, pulih lebih cepat, dan mempertahankan kinerja yang lebih tinggi. Tidak cukup hanya menggerakkan otot, Anda juga perlu mengajari tubuh untuk menggunakan udara secara efisien. Ada waktu-waktu yang sangat baik untuk mempraktikkan kebiasaan ini. Saat bangun tidur, beberapa napas dalam membantu mempersiapkan tubuh untuk hari itu. Sebelum tidur, pernapasan lambat mendorong relaksasi dan memfasilitasi istirahat yang lebih memulihkan. Setelah situasi stres, beberapa menit pernapasan sadar memungkinkan tubuh kembali ke keadaan alaminya lebih cepat. Sungguh mengejutkan bagaimana kebiasaan sederhana seperti itu dapat memengaruhi begitu banyak aspek kesehatan. Kita tidur lebih nyenyak, berpikir lebih jernih, mengurangi ketegangan yang tidak perlu, dan membantu tubuh berfungsi lebih efisien. Bukan karena pernapasan adalah solusi ajaib, tetapi karena ia menyertai setiap menit keberadaan kita. Memperbaikinya berarti memberi manfaat pada tubuh ribuan kali setiap hari. Seiring bertahun-tahun, Anda akan menemukan bahwa orang yang menua dengan vitalitas lebih besar sering memiliki kesamaan. Tubuh mereka menghabiskan lebih sedikit waktu di bawah ketegangan konstan. Pernapasan yang benar berkontribusi tepat pada hal itu. Ia membantu tubuh meninggalkan keadaan waspada permanen dan memulihkan keseimbangan yang bermanfaat bagi pikiran dan tubuh. Masa muda tidak hanya bergantung pada apa yang Anda makan atau olahraga yang Anda lakukan. Itu juga bergantung pada lingkungan internal tempat tubuh Anda hidup setiap hari. Pernapasan yang tenang menciptakan lingkungan yang jauh lebih mendukung untuk menjaga kesehatan daripada kehidupan yang ditandai oleh stres dan ketegangan konstan. Kebiasaan kelima. Kurangi stres sebelum stres mengikis tubuh Anda. Tidak semua orang menua dengan kecepatan yang sama. Dua pria dapat berusia sama namun menunjukkan perbedaan puluhan tahun di wajah, energi, dan kesehatan mereka. Sebagian besar perbedaan itu tidak hanya bergantung pada pola makan atau olahraga, tetapi juga terkait dengan bagaimana tubuh menangani stres setiap hari. Stres tidak selalu musuh. Berkat stres, kita bereaksi terhadap bahaya, memecahkan masalah,
dan merespons dengan cepat saat dibutuhkan. Masalah sebenarnya dimulai ketika keadaan waspada itu berhenti bersifat sementara dan menjadi permanen. Tubuh tidak pernah dirancang untuk hidup di bawah ketegangan konstan. Bayangkan mesin yang berjalan pada kecepatan maksimum sepanjang hari. Bahkan jika itu mesin yang bagus, keausan akan muncul jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Tubuh mengikuti prinsip yang sama. Ketika ia tetap selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun memproduksi hormon terkait stres, setiap sistem mulai membayar harga. Kualitas istirahat menurun, peradangan meningkat, kapasitas pemulihan menurun, dan kelelahan menjadi bagian dari rutinitas. Banyak yang percaya bahwa stres hanya memengaruhi suasana hati. Kenyataannya jauh lebih luas. Stres juga memengaruhi tekanan darah, sistem kekebalan, pencernaan, ingatan, dan bahkan kecepatan penuaan sel. Itulah mengapa tidak mungkin berbicara tentang umur panjang tanpa juga berbicara tentang ketenangan. Anda tidak perlu mengalami tragedi untuk membuat tubuh tetap tegang. Cukup menghabiskan hari dengan khawatir tentang apa yang belum terjadi. Terus-menerus memeriksa ponsel, bekerja tanpa istirahat, tidur sambil memikirkan masalah hari berikutnya, atau membiarkan kesulitan apapun memenuhi pikiran Anda selama berjam-jam. Secara bertahap, tubuh Anda berhenti membedakan antara bahaya nyata dan kekhawatiran khayalan. Pria yang disiplin memahami bahwa ia tidak dapat menghilangkan semua masalah, tetapi ia dapat mencegah setiap masalah tetap hidup di dalam pikirannya. Ia belajar menyelesaikan apa yang ada di tangannya dan berhenti membuang energi mencoba mengendalikan apa yang tidak akan pernah bergantung padanya. Pola pikir itu mengurangi keausan yang sangat besar. Penting juga untuk belajar berhenti sejenak selama beberapa menit di siang hari. Berjalan sebentar, bernapas dengan tenang, mengamati alam, atau sekadar menjauh dari kebisingan. Itu memungkinkan tubuh meninggalkan keadaan tegang yang permanen. Itu bukan tentang membuang waktu. Itu tentang memberi tubuh Anda kesempatan untuk memulihkan keseimbangan sebelum melanjutkan. Poin penting lainnya, pilih dengan cermat apa yang menyita perhatian Anda. Kita dikelilingi oleh berita negatif, perdebatan, konflik, dan kekhawatiran yang seringkali bahkan bukan bagian dari hidup kita. Terus-menerus mengonsumsi informasi semacam itu membuat pikiran tetap waspada dan membuat tubuh merespons seolah-olah menghadapi ancaman nyata. Melindungi ketenangan Anda juga berarti memilih apa yang Anda izinkan untuk memenuhi pikiran Anda. Bagaimana Anda menafsirkan masalah juga mengubah respons tubuh. Beberapa orang mengubah kesulitan apapun menjadi bencana. Yang lain melihat masalah yang sama dengan tenang dan mulai mencari solusi. Situasinya mungkin persis sama, tetapi dampaknya pada tubuh akan sangat berbeda. Seiring bertahun-tahun, Anda akan memahami bahwa ketenangan tidak hanya melindungi kedamaian batin Anda, tetapi juga melindungi jantung, sistem kekebalan, istirahat, dan kemampuan Anda untuk pulih. Tubuh yang menghabiskan lebih sedikit waktu di bawah ketegangan memiliki lebih banyak sumber daya untuk tetap kuat dan sehat. Ini tidak berarti hidup tanpa tanggung jawab atau menghindari tantangan. Itu berarti tidak tetap terperangkap di dalamnya setelah momen itu berlalu. Pria bijak bekerja dengan intens saat dibutuhkan, tetapi juga tahu kapan harus berhenti, beristirahat, dan membiarkan tubuhnya kembali ke keseimbangan. Masa muda tidak hanya bergantung pada apa yang Anda makan atau olahraga yang Anda lakukan. Itu juga bergantung pada berapa banyak waktu yang Anda izinkan untuk stres menguasai tubuh Anda. Setiap hari Anda memulihkan ketenangan, Anda memberi tubuh Anda kesempatan baru untuk mempertahankan vitalitasnya. Namun, ada kebiasaan lain yang banyak ditinggalkan seiring bertambahnya usia dan yang mempercepat penuaan hampir tanpa disadari. Itu tidak memerlukan mesin mahal atau jam latihan yang panjang, hanya memperkuat bagian tubuh yang menentukan sebagian besar kualitas hidup di hari tua. Kebiasaan ke-6, pertahankan kekuatan otot Anda. Seiring bertambahnya tahun, tubuh secara alami mulai kehilangan massa otot. Proses ini terjadi secara perlahan, sehingga banyak yang hampir tidak menyadarinya. Suatu hari mengangkat kotak terasa mudah. Bertahun-tahun kemudian, tugas yang sama membutuhkan usaha yang jauh lebih besar. Berjalan jarak jauh mulai membuat Anda lelah.
Menanjak tangga membutuhkan waktu lebih lama. Aktivitas yang dulu tampak normal menjadi tantangan. Tidak selalu usia yang bertanggung jawab. Seringkali itu adalah hilangnya kekuatan secara progresif yang tidak pernah diatasi. Ada kesalahpahaman yang menyebabkan ribuan orang meninggalkan latihan kekuatan. Keyakinan bahwa membangun otot hanya berguna untuk meningkatkan penampilan. Namun, otot memiliki fungsi yang jauh lebih penting. Mereka melindungi sendi, meningkatkan keseimbangan, memfasilitasi gerakan, membantu menjaga metabolisme yang sehat, dan memungkinkan Anda mempertahankan kemandirian di hari tua. Perhatikan bagaimana dua orang tua hidup. Yang satu dapat bangun dari kursi sendirian, membawa tas belanjaan, berjalan dengan percaya diri, dan mempertahankan kehidupan aktif. Yang lain membutuhkan bantuan untuk tugas-tugas yang dulu ia lakukan tanpa kesulitan. Perbedaan itu tidak muncul dalam semalam. Itu adalah hasil dari bertahun-tahun menggunakan atau tidak menggunakan tubuh mereka. Setiap otot yang Anda perkuat hari ini adalah cadangan untuk masa depan. Tubuh Anda memahami dengan jelas apa yang sering Anda praktikkan. Jika Anda mendorongnya untuk mempertahankan kekuatan, ia akan berusaha mempertahankannya lebih lama. Jika Anda berhenti menggunakannya, ia akan mulai menghilangkan apa yang dianggapnya tidak perlu. Itu adalah prinsip alam yang sederhana. Tubuh mempertahankan apa yang dibutuhkan dan membuang apa yang berhenti digunakan. Anda tidak perlu menghabiskan berjam-jam di gym untuk mendapatkan manfaat. Latihan dengan berat badan sendiri, pita resistensi, beban ringan, atau aktivitas apapun yang secara teratur melibatkan otot Anda dapat membuat perbedaan besar. Yang benar-benar penting adalah konsistensi. Latihan moderat yang dipertahankan selama bertahun-tahun menghasilkan efek yang jauh lebih besar daripada upaya besar yang dipertahankan hanya selama beberapa minggu. Latih seluruh tubuh Anda, bukan hanya area yang lebih terlihat. Kaki Anda, misalnya, memainkan peran penting dalam mempertahankan mobilitas seiring waktu. Kaki yang kuat memungkinkan Anda berjalan dengan stabil, mengurangi risiko jatuh, dan mempertahankan otonomi selama bertahun-tahun. Mengabaikannya berarti secara bertahap kehilangan kapasitas yang biasanya hanya dihargai ketika mulai menghilang. Kekuatan juga melindungi tulang. Setiap kali otot bekerja, mereka mengirimkan sinyal yang membantu mempertahankan kepadatan tulang yang baik. Hubungan itu menjelaskan mengapa orang yang aktif secara fisik cenderung mempertahankan sistem muskuloskeletal yang lebih tahan daripada mereka yang menjalani gaya hidup sedentari. Manfaat penting lainnya muncul dalam metabolisme. Jaringan otot mengonsumsi lebih banyak energi daripada jaringan lemak, bahkan saat istirahat. Mempertahankan massa otot yang baik memudahkan pengendalian berat badan dan meningkatkan cara tubuh menggunakan glukosa. Keuntungan itu menjadi sangat berharga seiring bertambahnya tahun. Jangan lupakan sesuatu yang sering diabaikan. Kekuatan tidak hanya mengubah tubuh Anda, itu juga mengubah cara Anda menghadapi hidup. Mereka yang merasa mampu secara fisik cenderung berjalan dengan lebih percaya diri, menangani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik, dan mempertahankan rasa kemandirian yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan. Beberapa pria berhenti berlatih karena mereka pikir sudah terlalu terlambat untuk memulai. Bukti menunjukkan sebaliknya. Tubuh mempertahankan kapasitas adaptasi yang mengejutkan, bahkan di usia lanjut. Ia tidak akan pernah merespons seperti saat berusia 20 tahun, tetapi ia masih dapat memperoleh kekuatan, meningkatkan keseimbangan, dan meningkatkan kapasitas fungsional ketika diberi rangsangan yang tepat. Kuncinya adalah berkembang secara cerdas. Anda tidak perlu mengangkat beban berat dari hari pertama atau membahayakan sendi Anda. Yang penting adalah maju sedikit demi sedikit, menghormati teknik, dan membiarkan tubuh beradaptasi secara perlahan. Kemajuan yang konsisten akan selalu lebih berharga daripada intensitas impulsif. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa kekuatan mewakili jauh lebih dari sekadar atribut fisik. Itu adalah kemampuan untuk terus hidup dengan bebas. Bangun tanpa bantuan, berjalan jarak jauh, menggendong cucu, berkebun,
atau sekadar melakukan tugas sehari-hari tanpa bergantung pada orang lain. Hak istimewa ini mulai dibangun bertahun-tahun sebelumnya. Kebiasaan ketujuh, luangkan lebih banyak waktu di luar ruangan. Halo teman-teman, mari kita bicarakan tentang betapa pentingnya menghabiskan waktu di luar ruangan. Tubuh kita sebenarnya tidak dirancang untuk terkurung di dalam 4 dinding sepanjang hari. Selama ribuan tahun, manusia telah menikmati sinar matahari, menghirup udara segar, dan berinteraksi dengan alam. Namun, saat ini, banyak dari kita yang lebih sering duduk di depan layar, jauh dari keindahan alam yang seharusnya menjadi bagian dari hidup kita. Kabar baiknya, Anda tidak perlu pergi ke pedesaan untuk merasakan manfaatnya. Hanya dengan beberapa menit di luar ruangan, tubuh kita mulai merespons dengan cara yang luar biasa. Pernapasan kita menjadi lebih tenang, pikiran kita lebih jernih, dan ketegangan yang ada mulai menghilang. Meskipun ini mungkin terasa seperti perubahan kecil, jika dilakukan secara teratur, dampaknya bisa sangat besar bagi kesehatan kita. Cahaya alami juga memiliki peran yang sangat penting. Paparan sinar matahari sebentar saja, terutama di pagi hari, bisa membantu mengatur jam biologis kita. Ini membuat kita lebih mudah terjaga di siang hari dan tidur lebih nyenyak di malam hari. Ketika siklus ini terganggu, kualitas tidur kita bisa menurun dan tubuh pun kesulitan untuk pulih. Sinar matahari juga membantu tubuh memproduksi vitamin D, yang sangat penting untuk kesehatan tulang, sistem kekebalan, dan fungsi otot. Meskipun kita bisa mendapatkannya dari makanan atau suplemen, biarkan tubuh kita memproduksinya secara alami melalui paparan sinar matahari, yang bijaksana tetap menjadi pilihan terbaik. Tentu saja, kita harus ingat untuk tidak berlama-lama di bawah sinar matahari yang terik dan selalu melindungi kulit kita. Seperti halnya kebiasaan sehat lainnya, kunci utamanya adalah keseimbangan. Waktu yang moderat di luar ruangan biasanya membawa banyak manfaat, sementara berlebihan bisa berbahaya. Berjalan-jalan di taman, mendaki, berkebun, atau sekadar duduk di bawah pohon selama beberapa menit bisa menawarkan pengalaman yang jarang kita dapatkan di dalam ruangan. Berinteraksi dengan alam membantu mengurangi ketegangan dan memberi kesempatan bagi pikiran dan tubuh kita untuk kembali seimbang setelah seharian beraktivitas. Menariknya, ketika kita menggabungkan alam dengan gerakan, manfaat yang kita dapatkan berlipat ganda. Berjalan di luar ruangan tidak hanya memperkuat otot dan jantung kita, tetapi juga mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan membantu kita lebih fokus. Ini adalah aktivitas sederhana yang membawa banyak manfaat. Itulah sebabnya sangat berharga bagi kita semua yang ingin tetap sehat. Cobalah perhatikan bagaimana seseorang berubah setelah seharian terkurung di depan layar. Mata mereka tampak lelah, postur tubuh kaku, pernapasan terasa dangkal, dan pikiran jadi jenuh. Sekarang, bandingkan dengan seseorang yang menghabiskan sebagian harinya berjalan di luar. Perbedaannya biasanya sangat jelas, tidak hanya terlihat dari fisiknya, tetapi juga dari kejernihan pikiran dan energi yang mereka miliki untuk sisa hari. Hal lain yang menarik adalah bahwa alam memaksa tubuh kita melakukan penyesuaian kecil yang penting, seperti berjalan di medan yang berbeda, menanjak, menurun, atau beradaptasi dengan suhu yang berubah. Ini menjaga otot dan refleks kita tetap aktif, yang seringkali tidak kita gunakan saat berada di dalam ruangan sepanjang hari. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai menghindari keluar hanya karena kenyamanan. Semua yang kita butuhkan tampaknya tersedia di layar. Bekerja dari rumah, berbelanja dari rumah, dan bersenang-senang dari rumah. Secara perlahan, tubuh kita kehilangan kesempatan untuk bergerak, menikmati cahaya alami, dan mempertahankan hubungan yang sangat penting dengan lingkungan sekitar. Pria yang disiplin tahu bahwa merawat kesehatan juga berarti keluar ke dunia. Tidak perlu menunggu akhir pekan. Jalan-jalan setelah sarapan, beberapa menit berjalan di sore hari, atau sekadar menikmati udara segar adalah investasi berharga yang akan dihargai tubuh kita dalam jangka panjang. Ingat,
Masa muda kita tidak hanya bergantung pada kekuatan otot atau pola makan yang baik. Itu juga bergantung pada lingkungan di mana kita hidup setiap hari. Semakin banyak waktu yang kita habiskan di bawah cahaya alami, bergerak, dan berada di ruang terbuka, semakin besar peluang kita untuk tetap aktif dan sehat. Namun, masih ada kebiasaan yang sering tergantikan oleh kehidupan yang terlalu nyaman. Tubuh kita memang butuh gerakan, tetapi juga tantangan. Ketika kita berhenti menghadapi tantangan, kita perlahan-lahan kehilangan kapasitas yang dulunya kita anggap permanen. Kebiasaan ke-8. Berikan tubuh Anda tantangan kecil. Tahukah Anda tubuh kita cenderung berubah ketika ia menemukan alasan untuk beradaptasi? Jika setiap hari kita memberikan usaha yang sama, tubuh kita akan terbiasa dan berhenti berkembang. Tapi ketika kita menghadapi tantangan baru secara bertahap, tubuh kita akan merespons dengan memperkuat otot, keseimbangan, daya tahan, dan kemampuan pemulihan. Kapasitas adaptif ini adalah salah satu alat hebat untuk menjaga masa muda kita selama bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, kita sering terjebak dalam rutinitas yang terlalu nyaman. Kita mungkin menghindari berjalan karena ada mobil, memilih lift untuk naik satu lantai, atau berhenti membawa beban karena ada orang lain yang bisa melakukannya. Perlahan-lahan, tubuh kita menerima pesan bahwa ia tidak perlu berusaha lagi. Dan seperti hukum alam, apa yang tidak digunakan akan mulai melemah. Kenyamanan yang berlebihan memang memiliki harga, meski kita jarang merasakannya di awal. Itu tidak terjadi dalam semalam, semuanya terwujud perlahan. Pertama, daya tahan fisik kita menurun, kemudian kekuatan kita mulai memudar. Lalu kita merasakan kekakuan, kelelahan, dan kesulitan dalam melakukan aktivitas yang dulunya terasa mudah. Yang menyedihkan, banyak orang yang mengaitkan perubahan ini dengan usia, padahal mereka telah membiarkan tubuh mereka hidup tanpa tantangan selama bertahun-tahun. Pria yang disiplin memahami bahwa tubuh memerlukan usaha tertentu untuk tetap kuat. Mereka tidak mencari penderitaan yang tidak perlu atau membahayakan kesehatan. Mereka hanya mengerti bahwa setiap tantangan kecil adalah kesempatan untuk mempertahankan kapasitas yang sebaliknya bisa mulai menghilang. Misalnya, berjalan lebih jauh, menaiki tangga, membawa benda dengan teknik yang benar, mempelajari aktivitas fisik baru, atau secara bertahap meningkatkan intensitas latihan. Semua ini adalah cara sederhana untuk menantang tubuh kita dengan bijak. Ini bukan tentang melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi tentang mencegah kenyamanan menjadi kebiasaan permanen. Ada hal menarik yang juga terjadi pada pikiran kita. Setiap kali kita mengatasi tantangan fisik kecil, kepercayaan diri kita tumbuh. Kita menyadari bahwa kita bisa melakukan lebih dari yang kita bayangkan, dan perasaan itu akan tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kita. Tubuh yang merasa mampu akan memancarkan keyakinan. Keyakinan ini memengaruhi cara kita berjalan, bekerja, dan menghadapi masalah sehari-hari. Ada alasan penting lainnya untuk tidak menghindari semua usaha. Tubuh kita merespons penggunaan. Jika otot kita bekerja, mereka akan menguat. Jika tulang kita menahan beban dengan baik, mereka akan mempertahankan ketahanan yang lebih baik. Jika jantung kita mendapatkan stimulasi fisik secara teratur, ia akan meningkatkan kemampuannya untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Gerakan yang cerdas terus-menerus mengirimkan sinyal yang mendorong kesehatan. Namun, menantang tubuh kita bukan berarti mengabaikan batasan. Ada perbedaan besar antara berlatih dengan disiplin dan bertindak ceroboh. Kemajuan sejati selalu bertahap. Meningkatkan kesulitan sedikit demi sedikit memungkinkan otot, tendon, dan sendi kita beradaptasi tanpa cedera yang tidak perlu. Kesabaran tetap menjadi salah satu teman terbaik kita untuk menjaga kesehatan selama bertahun-tahun. Satu kesalahan umum lainnya adalah percaya bahwa tubuh berhenti merespons setelah usia tertentu. Banyak penelitian menunjukkan bahwa bahkan orang lanjut usia pun bisa meningkatkan kekuatan, keseimbangan, mobilitas, dan daya tahan mereka ketika melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tubuh kita memiliki kapasitas perubahan yang mengejutkan selama ia terus mendapatkan rangsangan yang tepat. Setiap tantangan yang kita atasi juga memperkuat koordinasi dan stabilitas.
berjalan di medan yang berbeda, berlatih latihan keseimbangan, atau mempelajari gerakan baru memaksa otak dan tubuh kita untuk bekerja sama. Hubungan ini sangat penting untuk mencegah jatuh dan mempertahankan kemandirian seiring bertambahnya usia. Hidup tidak memberi peringatan ketika kita perlu menggunakan semua kekuatan kita. Itu bisa untuk membantu anggota keluarga bereaksi terhadap keadaan darurat, atau sekadar terus menikmati aktivitas yang kita cintai. Tidak ada yang menyesal telah tiba di usia tua dengan tubuh yang kuat. Yang banyak disesali adalah menunggu terlalu lama untuk mulai merawat tubuh mereka. Seiring bertahun-tahun, kita akan menyadari bahwa tubuh kita menghargai usaha yang cerdas. Setiap tantangan yang kita atasi meninggalkan jejak positif. Tubuh kita belajar, beradaptasi, dan menjadi sedikit lebih tangguh dari hari ke hari. Peningkatan konstan ini jauh lebih berharga daripada selalu berada dalam kenyamanan. Kebiasaan ke-9, konsistensi lebih berharga daripada metode apapun. Salah satu kesalahan yang sering kita buat ketika mencari cara untuk hidup lebih sehat adalah terlalu fokus pada metode yang sempurna, ketimbang membangun kebiasaan yang bisa bertahan lama. Kita seringkali menghabiskan waktu berhari-hari untuk mencari diet terbaik, latihan yang paling efektif, atau suplemen yang paling direkomendasikan. Namun, dalam pencarian itu, kita sering lupa bahwa yang benar-benar menghasilkan hasil adalah mengulangi tindakan yang baik setiap hari. Tubuh kita tidak berubah hanya karena satu usaha luar biasa yang dilakukan sekali saja. Perubahan terjadi melalui ratusan pilihan kecil yang kita buat secara konsisten selama bertahun-tahun. Misalnya, jalan kaki setiap hari mungkin terasa sepele jika dilihat satu persatu, tidur nyenyak semalam juga tidak terasa luar biasa, dan makan sedikit lebih baik dalam satu kali makan hampir tidak terasa. Tapi, ketika semua keputusan itu terakumulasi selama berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun, hasilnya bisa sangat mengesankan. Mari kita perhatikan bagaimana kemunduran fisik terjadi. Tidak ada yang menua secara tiba-tiba. Prosesnya dimulai dengan kelalaian kecil yang berulang. Satu hari tanpa bergerak, hari lain tidur kurang nyenyak. Kemudian, kita mulai mengabaikan pola makan, berminggu-minggu tidak aktif, dan bertahun-tahun menunda untuk merawat tubuh. Apa yang awalnya tampak seperti keputusan kecil akhirnya dapat berubah menjadi gaya hidup yang tidak sehat. Tapi, ada kabar baik. Pemulihan juga mengikuti prinsip yang sama. Tubuh kita merespons pengulangan. Setiap kali kita mulai berjalan lagi, memilih makanan yang lebih sehat, menghormati waktu istirahat, atau berolahraga, tubuh kita mendapatkan kesempatan baru untuk menjadi lebih kuat. Tidak ada tindakan tunggal yang menghasilkan keajaiban, namun bersama-sama mereka membangun transformasi yang mendalam. Orang yang disiplin tidak terobsesi dengan hasil instan. Mereka memahami bahwa pertanyaannya bukan seberapa banyak tubuh mereka akan berubah minggu ini, melainkan seperti apa tubuh mereka dalam 10 atau 20 tahun ke depan jika mereka terus mempertahankan kebiasaan yang sama. Perspektif ini benar-benar mengubah cara pandang kita. Mereka tidak lagi mencari perbaikan cepat. Mereka mencari kebiasaan yang bisa mereka pertahankan seumur hidup. Jangan juga terjebak pada ide kesempurnaan. Banyak orang menyerah karena mereka tidak bisa berlatih suatu hari, atau karena mereka makan tidak sehat. Mereka berpikir semua usaha sebelumnya menjadi sia-sia. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Satu kesalahan jarang menghancurkan kebiasaan. Yang benar-benar merugikan adalah menjadikan kesalahan itu sebagai alasan untuk berhenti sepenuhnya. Konsistensi tidak berarti melakukan semuanya dengan sempurna. Itu berarti kembali ke jalur setiap kali kita menyimpang. Akan ada hari-hari ketika kita berlatih dengan lebih semangat, dan hari-hari lain ketika kita hampir tidak memiliki energi untuk melakukan rutinitas sederhana. Beberapa hari kita akan makan lebih baik dibandingkan hari-hari lainnya. Akan ada juga saat-saat ketika kita beristirahat kurang dari yang diharapkan. Yang penting adalah memastikan bahwa pengecualian itu tidak menjadi norma baru. Ada perbedaan besar antara orang yang termotivasi dan orang yang disiplin. Motivasi bisa datang dan pergi tergantung pada keadaan. Namun disiplin tetap ada meski keinginan tidak terasa.
Siapapun yang hanya bergantung pada motivasi akan bergerak maju hanya saat terinspirasi. Sementara itu, mereka yang mengembangkan disiplin terus membangun kesehatan mereka, bahkan di hari-hari yang sulit. Aspek penting lainnya adalah menikmati prosesnya. Jika merawat tubuh kita menjadi beban yang permanen, kita akan cenderung mengabaikannya. Namun, ketika kita belajar menghargai energi yang kita dapatkan, kekuatan yang kita pulihkan, dan ketenangan yang datang dari merasa sehat, kebiasaan itu tidak lagi terasa seperti kewajiban, tetapi mulai menjadi bagian dari identitas kita. Seiring waktu, kita akan melihat sesuatu yang menarik. Orang-orang yang tampaknya bisa mempertahankan masa muda mereka lebih lama jarang melakukan hal-hal luar biasa. Mereka hanya konsisten. Mereka berjalan ketika orang lain berhenti. Mereka terus bergerak ketika alasan untuk berhenti muncul. Mereka menghormati waktu istirahat mereka, menjaga pola makan, dan tidak pernah berhenti berinvestasi dalam kesehatan mereka. Perbedaannya bukanlah rahasia tersembunyi, itu adalah pengulangan. Tubuh kita mengingat apa yang sering kita lakukan. Ia tidak mengingat niat baik kita. Tubuh kita tidak berubah karena kita berjanji untuk memulai Senin depan, atau karena kita membaca buku kesehatan baru. Ia berubah ketika kita memberikan sinyal setiap hari bahwa kita masih harus tetap kuat, tangkas, dan tangguh. Itulah alasan sebenarnya mengapa kebiasaan selalu lebih unggul daripada metode apapun yang bersifat sementara. Kebiasaan ke-10, rawat tubuh Anda sebelum tubuh memaksa Anda melakukannya. Ada satu kenyataan yang pasti akan Anda temui dalam hidup, meskipun beberapa orang baru menyadarinya agak terlambat. Tubuh kita selalu menagih kebiasaan yang kita jalani selama bertahun-tahun. Mungkin butuh waktu 1 dekade atau bahkan lebih, tetapi pada akhirnya, setiap keputusan yang kita buat akan terlihat jelas. Apa yang dulunya terasa sepele, seperti 1 malam tanpa tidur atau 1 hari malas bergerak, bisa terakumulasi menjadi masalah yang lebih serius. Banyak dari kita baru mulai peduli dengan kesehatan ketika sudah ada diagnosis, saat rasa sakit tak kunjung reda, atau ketika dokter memberitahu kita bahwa sudah saatnya untuk mengubah gaya hidup. Di titik itu, kita seharusnya sudah tahu satu hal yang jauh lebih baik. Lebih mudah menjaga kesehatan daripada mencoba memulihkannya setelah hilang. Orang bijak tidak menunggu tubuhnya mengirimkan sinyal darurat sebelum bertindak. Mereka paham bahwa pencegahan selalu lebih mudah daripada pemulihan. Itulah sebabnya mereka menjaga pola makan sebelum ada masalah metabolisme. Mereka mempertahankan kekuatan otot sebelum kehilangan mobilitas. Mereka menghargai waktu istirahat sebelum kelelahan menjadi bagian dari hidup mereka. Mereka bertindak ketika masih ada pilihan. Seringkali, orang berpikir bahwa masa muda hilang begitu saja dalam sekejap. Padahal, kenyataannya jauh lebih tenang. Penuaan yang cepat biasanya dimulai dari keputusan kecil yang kita ulang selama bertahun-tahun. Begitu juga, vitalitas kita dibangun melalui tindakan kecil yang tampaknya sepele jika dilihat satu persatu. Tubuh kita tidak merespons hanya 1 hari. Ia merespons dari akumulasi semua tindakan tersebut. Cobalah perhatikan mereka yang mencapai usia lanjut namun tetap berenergi, aktif, dan berpikiran jernih. Anda jarang menemukan satu rahasia di balik kesehatan mereka. Biasanya, ada kombinasi kebiasaan sederhana yang mereka jaga selama bertahun-tahun. Berjalan setiap hari, tidur cukup, makan dengan baik, menjaga kekuatan otot, bernapas dengan baik, mengurangi stres, dan tetap aktif secara fisik maupun mental. Tidak ada satupun dari tindakan ini yang tampak luar biasa. Yang luar biasa adalah konsistensi mereka selama beberapa dekade. Ingat, merawat tubuh Anda bukan berarti harus mengejar kesempurnaan. Tidak ada yang makan dengan sempurna setiap hari. Tidak ada yang tidur nyenyak setiap malam. Tidak ada yang hidup sepenuhnya bebas dari stres. Yang membedakan adalah kemampuan untuk kembali ke kebiasaan yang memperkuat tubuh, bukan menyerah hanya karena satu kesalahan kecil. Tubuh kita memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Bahkan setelah bertahun-tahun menjalani kebiasaan buruk, ia bisa mulai pulih jika diberikan kondisi yang lebih baik. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dari titik di mana Anda berada hari ini. Mungkin Anda tidak dapat mengembalikan tubuh yang Anda miliki 20 tahun lalu, tetapi Anda bisa membangun tubuh yang jauh lebih kuat dan sehat daripada tubuh yang akan Anda miliki jika memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Ada pelajaran penting lainnya.
Kesehatan tidak hanya menentukan berapa lama Anda akan hidup, tetapi juga bagaimana Anda akan menjalani tahun-tahun tersebut. Tidak sama dengan hanya mencapai usia tua dan bergantung pada orang lain untuk tugas-tugas sederhana, seperti mempertahankan kebebasan untuk bergerak, bepergian, bekerja, bermain dengan cucu, atau menikmati hal-hal yang Anda cintai. Kemandirian itu dimulai jauh sebelum Anda membutuhkannya. Setiap kebiasaan yang Anda dengar dalam video ini mengarah pada satu tujuan. Ini bukan hanya tentang terlihat lebih muda, ini tentang mempertahankan tubuh yang mampu menemani Anda sepanjang hidup. Tubuh yang merespons ketika Anda membutuhkannya, yang menjaga kekuatan, energi, dan mobilitasnya selama mungkin. Mungkin Anda tidak akan pernah bisa menghentikan berlalunya waktu, karena itu adalah bagian dari hidup. Namun, Anda bisa memilih bagaimana Anda ingin menjalani proses tersebut. Setiap langkah, setiap malam istirahat yang baik, setiap latihan, setiap makanan sehat, dan setiap momen tenang adalah investasi untuk diri Anda di masa depan, 10, 20, atau 30 tahun ke depan. Tubuh Anda tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda memperlakukannya. Setiap hari, ia menerima pesan dari kebiasaan Anda. Pesan itu bisa berupa penelantaran atau perawatan. Ia bisa menerima gerakan atau keheningan, istirahat atau kelelahan, disiplin atau kelalaian. Pada akhirnya, ia akan merespons sesuai dengan apa yang paling sering diterimanya. Masa muda sejati tidak hanya tentang penampilan. Ia tercermin dalam energi saat Anda bangun, kekuatan untuk menghadapi hari baru, kejernihan pikiran, dan kebebasan untuk terus melakukan hal-hal yang Anda cintai. Masa muda seperti itu tidak bergantung pada produk, janji, atau perawatan ajaib. Itu bergantung pada keputusan yang Anda buat ketika tidak ada yang memperhatikan. Kebiasaan 11. Latih pikiranmu dengan ketekunan yang sama seperti tubuhmu. Tubuh yang kuat tanpa pikiran yang tajam hanyalah setengah dari perjalanan. Banyak pria berfokus pada otot, sendi, dan daya tahan fisik, namun melupakan bahwa otak juga membutuhkan latihan harian agar tetap muda dan responsif. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kognitif dapat menurun jika tidak digunakan secara teratur. Ini bukan takdir yang tak terelakkan. Ini adalah konsekuensi dari kebiasaan. Pikiran yang tidak ditantang akan berkarat, sama seperti otot yang tidak digerakkan akan melemah. Membaca buku yang merangsang, mempelajari bahasa baru, bermain catur, mengisi teka-teki silang, atau bahkan mengubah rute perjalanan harianmu adalah cara-cara sederhana untuk memaksa otak membentuk jalur saraf baru. Proses ini, yang disebut neuroplastisitas, adalah kemampuan otak untuk terus berubah dan beradaptasi sepanjang hidup. Semakin sering kamu menggunakannya, semakin lama kamu mempertahankan kejernihan dan kecepatan berpikir. Perhatikan dua orang seusia. Yang satu menghabiskan waktu luangnya dengan menonton televisi tanpa berpikir, mengulangi rutinitas yang sama setiap hari, dan menghindari tantangan intelektual. Yang lain secara aktif mencari pengetahuan baru, berdiskusi tentang gagasan, menulis jurnal, atau memecahkan masalah yang rumit. Setelah beberapa tahun, perbedaannya sangat mencolok. Yang pertama mulai kehilangan kata-kata, kesulitan berkonsentrasi, dan merasa bingung dengan hal-hal yang dulu mudah. Yang kedua tetap tajam, kritis, dan mampu mengikuti percakapan yang kompleks. Tidak perlu menjadi akademisi atau menghabiskan berjam-jam di perpustakaan. Cukup dengan menjadikan pembelajaran sebagai bagian dari rutinitas harianmu. Dengarkan podcast yang mendidik saat mengemudi. Baca satu artikel panjang setiap pagi. Tulis ringkasan tentang apa yang kamu pelajari hari itu. Ajak teman untuk berdebat tentang suatu topik. Bukan untuk menang, tetapi untuk melatih kemampuanmu melihat dari sudut pandang berbeda. Latihan mental juga memiliki efek langsung pada kesehatan fisik. Stres berkurang ketika pikiran sibuk dengan hal-hal produktif. Tidur menjadi lebih nyenyak karena otak yang lelah secara intelektual akan lebih cepat memasuki fase pemulihan. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa aktivitas kognitif yang teratur dapat menunda timbulnya demensia dan Alzheimer hingga bertahun-tahun. Ini adalah perlindungan yang tidak boleh kamu abaikan. Jangan jatuh ke dalam perangkap kenyamanan mental. Begitu kamu merasa cukup tahu tentang suatu subjek, kamu berhenti tumbuh. Orang yang mempertahankan kemudaan pikirannya adalah mereka yang tetap penasaran, bertanya,
dan tidak pernah puas dengan jawaban dangkal. Mereka mencari alasan, bukan pembenaran. Mereka menantang keyakinan mereka sendiri, bukan karena mereka ragu, tetapi karena mereka ingin memahami. Kebiasaan ini juga mencakup pengelolaan informasi. Di era digital, kita dibanjiri data setiap detik. Membiarkan pikiranmu dipenuhi dengan kebisingan yang tidak berguna, gosip selebriti, berita clickbait, atau konten yang memicu kemarahan, hanya akan menguras energi mentalmu. Pilih dengan bijak apa yang masuk ke dalam pikiranmu. Konsumsi informasi yang memperkaya, bukan yang meracuni. Latih ingatanmu. Coba ingat daftar belanja tanpa menulisnya. Hafalkan puisi atau kutipan inspiratif. Kenali nama orang baru dan ulangi dalam percakapan untuk mengikatnya di memori. Tindakan sederhana ini memperkuat koneksi sinaptik dan menjaga otak tetap gesit. Ketika kamu melatih pikiran dengan ketekunan yang sama seperti tubuhmu, kamu menciptakan simbiosis yang kuat. Tubuh yang sehat membawa oksigen dan nutrisi ke otak. Pikiran yang aktif memberi tujuan dan motivasi untuk menjaga tubuh. Keduanya saling menguatkan. Pria yang bijak tidak memilih salah satu. Dia mengejar keduanya dengan disiplin yang sama. Ingatlah, usia hanyalah angka ketika pikiranmu tetap muda. Kamu bisa berusia 70 tahun, tetapi berpikir seperti 40 jika kamu terus menantang dirimu sendiri. Sebaliknya, kamu bisa berusia 40 tahun, tetapi berpikir seperti 70 jika kamu membiarkan pikiranmu stagnan. Pilihan ada di tanganmu setiap hari, dalam setiap keputusan kecil untuk belajar, bertanya, dan tumbuh. Jangan pernah berpikir bahwa sudah terlambat untuk memulai. Otak tidak pernah berhenti merespons latihan, tidak peduli berapa usiamu. Apa yang kamu tanam hari ini dalam bentuk kebiasaan intelektual akan menjadi panen yang kamu tuai di tahun-tahun mendatang. Dan percayalah, hasilnya akan terasa manis ketika kamu masih bisa menikmati percakapan mendalam, memecahkan masalah rumit, dan merasakan kegembiraan menemukan hal baru di usia senja. Nomor 8. Jadilah pejuang kebajikan, bukan persetujuan. Jujur saja, kebanyakan orang hidup untuk like, pujian, perhatian, dan tepuk tangan. Tapi orang Stoa tidak bergerak untuk kerumunan. Orang Stoa bergerak untuk kebajikan. Marcus Aurelius berkata, "Cukup lakukan hal yang benar, sisanya tidak penting." Dengan kata lain, hiduplah dengan kehormatan meskipun tidak ada yang melihatnya. Katakan kebenaran meskipun tidak ada yang bertepuk tangan. Tepatilah janjimu meskipun itu merugikanmu. Berlatihlah keras meskipun tidak ada yang melihat. Itulah kebajikan. Itulah yang membangun jiwa yang tidak bisa dibeli. Dan ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang berprinsip. Sekarang inilah bagian yang sulit. Melakukan hal yang benar seringkali adalah hal yang sulit. Lebih mudah berbohong. Lebih mudah membuat kesan daripada menjadi autentik. Lebih mudah mengejar persetujuan daripada berdiri sendiri. Tapi setiap kali kamu memilih apa yang benar daripada apa yang mudah, kamu mengasah ketajamanmu. Kamu menjadi seseorang yang bisa dikagumi oleh dirimu di masa depan. Kamu membangun identitas yang tidak bisa diambil siapapun darimu. Seneca mengingatkan kita, "Aku akan mengatur hidup dan pikiranku seolah-olah seluruh dunia akan melihat yang satu dan membaca yang lain." Itulah kekuatan. Itulah kehidupan yang tidak hancur di bawah tekanan karena dibangun di atas integritas. Di dunia yang penuh citra, orang Stoa itu nyata. Di dunia yang bising, orang Stoa itu diam. Di dunia yang penuh pertunjukan, orang Stoa itu tulus. Kamu ingin menjadi tak terhentikan? Jangan hidup untuk pujian. Hiduplah untuk nilai-nilaimu. Hiduplah dengan cara sehingga bahkan jika kamu dilucuti dari status, uang, dan pengikut, kamu tetap berdiri tegak. Karena saat kamu berhenti membutuhkan kerumunan, kamu menjadi jenis orang yang mereka ikuti. Jadilah pejuang untuk apa yang benar, bukan apa yang populer. Dan bahkan jika kamu berjalan sendirian, berjalanlah seperti itu adalah satu-satunya jalan yang berarti. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, itu berarti ada sesuatu di dalam dirimu yang siap untuk bertransformasi.
untuk meninggalkan gangguan, kelemahan, kekacauan emosional, dan melangkah menuju sesuatu yang lebih besar. Bukan kesempurnaan, tapi kekuatan. Bukan dominasi atas orang lain, tapi penguasaan atas dirimu sendiri. Itulah jalan Stoa. Ia tidak menawarkan kenyamanan, ia menawarkan kejelasan, ia menawarkan arah, ia menawarkan kehidupan yang bermakna, bahkan saat dunia di sekitarmu hancur. Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus, mereka tidak menulis untuk dunia yang mudah. Mereka menulis untuk bertahan dari badai, pertempuran, pengkhianatan, dan kematian dengan martabat. Mereka mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan pada otot atau uang. Ia ada pada pria yang menepati janjinya. Wanita yang menghadapi ketakutan tanpa gentar. Jiwa yang melakukan hal yang benar, terutama saat itu adalah hal yang sulit. Kamu tidak perlu menunggu motivasi. Kamu tidak perlu momen yang sempurna. Kamu hanya perlu memulai sekarang juga. Latih pikiranmu. Harapkan perjuangan. Lepaskan keterikatan pada hasil. Pegang prinsipmu. Hiduplah seperti waktu berlari. Karena memang begitu. Dan bagian yang indah, kamu tidak perlu tepuk tangan. Kamu tidak perlu pujian. Kamu tidak perlu siapapun memahamimu. Karena saat kamu berjalan di jalan Stoa, kamu menjadi tak tergoyahkan dari dalam. Dan kekuatan semacam itu langka. Itu nyata. Dan itu milikmu. Aku ingin kamu tulis afirmasi ini di kolom komentar. Aku menjadi tak tergoyahkan hari demi hari. Sekarang, jika pesan ini beresonansi denganmu, jika sesuatu di dalam dirimu menyala, jika kamu merasakan percikan kebenaran, jangan simpan sendiri. Like video ini. Komentari hukum favoritmu. Bagikan ini dengan seseorang yang sedang dalam perjalanan mereka. Dan pastikan untuk subscribe saluran ini. Kami sedang membangun komunitas pemikir, pejuang, dan orang-orang nyata yang menginginkan lebih dari sekadar kebisingan, yang ingin hidup dengan tujuan. Dan ingat, jangan lewatkan bagian manapun dari hidupmu. Semuanya adalah latihan. Semuanya adalah transformasi. Teruslah muncul, teruslah memilih kekuatan, dan jangan berhenti sampai kamu menjadi tak terhentikan. Kebiasaan 12. Jaga kesehatan ususmu, rumah kedua otakmu. Selama bertahun-tahun, kita mengabaikan satu bagian tubuh yang mungkin paling menentukan kualitas hidup kita. Usus. Bukan hanya tempat mencerna makanan. Usus adalah pusat dari sistem kekebalan, produksi neurotransmitter, dan bahkan pengatur suasana hati. Apa yang terjadi di ususmu memengaruhi segalanya, dari energi harian hingga risiko penyakit kronis di masa depan. Penelitian modern telah mengungkap bahwa usus mengandung miliaran bakteri yang membentuk mikrobioma. Komunitas kecil ini bekerja tanpa henti untuk membantu mencerna makanan, memproduksi vitamin, dan melawan patogen. Tetapi lebih dari itu, mereka berkomunikasi langsung dengan otak melalui jalur saraf vagus. Inilah yang disebut sumbu usus otak. Ketika mikrobioma sehat, suasana hatimu stabil, kecemasan berkurang, dan tidur membaik. Ketika usus terganggu, kabut otak, depresi, dan kelelahan kronis sering menyusul. Sayangnya, kebiasaan modern merusak keseimbangan ini. Makanan olahan, gula berlebihan, antibiotik yang tidak perlu, dan stres kronis membunuh bakteri baik dan memberi ruang bagi bakteri jahat. Akibatnya, dinding usus menjadi bocor. Zat yang seharusnya tidak masuk ke aliran darah lolos dan memicu peradangan sistemik. Inilah awal dari berbagai penyakit. Diabetes, obesitas, radang sendi, bahkan penyakit jantung. Memperbaiki kesehatan usus tidak memerlukan suplemen mahal atau diet ekstrim. Mulailah dengan makanan fermentasi. Yogurt, kefir, tempe, kimchi, dan asinan kubis adalah sumber probiotik alami yang memperkaya mikrobioma. Konsumsilah secara teratur, meskipun hanya beberapa sendok sehari. Serat juga merupakan makanan favorit bakteri baik. Sayuran hijau, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan buah-buahan menyediakan prebiotik yang membuat bakteri baik berkembang biak. Kurangi gula dan pemanis buatan. Mereka adalah pupuk bagi bakteri jahat.
Ganti dengan madu mentah atau stevia jika kamu menginginkan rasa manis. Hindari juga minyak yang terhidrogenasi dan lemak trans yang memicu peradangan. Minyak zaitun, alpukat, dan minyak kelapa adalah pilihan yang lebih baik untuk memasak dan membumbui makanan. Perhatikan juga pola makanmu. Makan terlalu cepat atau saat stres mengganggu produksi asam lambung dan enzim pencernaan. Akibatnya, makanan tidak tercerna sempurna dan membusuk di usus, menciptakan racun. Luangkan waktu untuk duduk, kunyah perlahan, dan nikmati setiap suapan. Tubuhmu akan berterima kasih. Air putih juga penting. Dehidrasi ringan membuat usus malas dan memperlambat pergerakan feses. Minumlah cukup air sepanjang hari, terutama di antara waktu makan, bukan saat makan, agar tidak mengencerkan cairan pencernaan. Jangan lupakan pengelolaan stres. Usus sangat sensitif terhadap hormon stres. Ketika kamu cemas, aliran darah ke usus berkurang dan pencernaan terhenti. Latihan pernapasan, meditasi, atau sekadar jalan santai dapat membantu menenangkan sistem saraf dan memberi usus kesempatan untuk bekerja dengan baik. Tidur juga memengaruhi mikrobioma. Kurang tidur mengubah komposisi bakteri usus dan meningkatkan keinginan makan makanan tidak sehat. Siklus ini saling memperkuat. Usus yang buruk menyebabkan tidur buruk, dan tidur buruk membuat usus semakin buruk. Istirahat yang cukup adalah salah satu cara paling ampuh untuk memutus rantai ini. Jika kamu pernah merasakan kembung, gas, atau ketidaknyamanan setelah makan, itu adalah sinyal bahwa ususmu sedang kesusahan. Jangan abaikan. Tubuh memberimu pesan. Dengarkan dan sesuaikan pola makanmu. Setiap orang memiliki toleransi berbeda terhadap makanan tertentu. Belajar mengenali apa yang cocok untuk tubuhmu adalah bagian dari perjalanan. Kesehatan usus juga memengaruhi penampilanmu. Peradangan yang berkurang membuat kulit lebih bersih, mata lebih cerah, dan rambut lebih kuat. Ketika tubuh tidak sibuk melawan racun dari dalam, energi yang tersisa digunakan untuk perbaikan sel dan regenerasi jaringan. Itulah sebabnya pria yang merawat ususnya sering terlihat lebih muda dari usianya. Kebiasaan ini adalah investasi jangka panjang. Tidak ada perbaikan instan, tetapi dengan konsistensi, ususmu akan menjadi sekutu terbesar dalam perjalanan menuju penuaan yang sehat. Mulailah hari ini. Tambahkan satu makanan fermentasi ke menu sarapanmu, kurangi gula, dan minum air lebih banyak. Langkah-langkah kecil ini, jika dilakukan setiap hari, akan mengubah secara fundamental bagaimana tubuhmu berfungsi dan bagaimana kamu merasa di setiap usia. Kebiasaan 13. Jalin hubungan sosial yang sehat dan hindari isolasi. Manusia adalah makhluk sosial. Ini bukan sekadar klise, ini adalah kebutuhan biologis. Kesepian telah terbukti secara ilmiah lebih berbahaya bagi kesehatan daripada merokok, obesitas, atau tekanan darah tinggi. Namun di dunia yang semakin terhubung secara digital, banyak pria justru mengalami isolasi yang mendalam. Mereka memiliki ribuan teman di media sosial, tetapi tidak ada satupun yang bisa diajak bicara dari hati ke hati. Hubungan sosial yang sehat adalah perisai melawan penuaan dini. Ketika kamu terhubung dengan orang lain secara bermakna, tubuhmu melepaskan oksitosin, hormon yang mengurangi stres dan peradangan. Detak jantung melambat, tekanan darah turun, dan sistem kekebalan bekerja lebih baik. Ini bukan hanya perasaan nyaman, ini adalah respons fisiologis yang melindungi tubuhmu dari keausan akibat stres kronis. Perhatikan dua pria lanjut usia. Yang satu aktif dalam komunitas, memiliki teman lama, rutin bertemu keluarga, dan terlibat dalam kegiatan sosial. Yang lain menghabiskan hari-harinya sendirian, jarang berbicara dengan orang lain, dan merasa tidak ada yang peduli padanya. Setelah beberapa tahun, kesehatan fisik mereka menunjukkan perbedaan yang mencolok. Yang pertama tetap bergerak, bercanda, dan memiliki semangat hidup. Yang kedua sering sakit, depresi, dan kehilangan keinginan untuk melakukan apapun. Isolasi sosial mempercepat penurunan kognitif. Otak yang jarang berinteraksi akan kehilangan kemampuan untuk memproses bahasa, membaca ekspresi wajah,
dan merespons emosi orang lain. Kemampuan ini, jika tidak digunakan, akan atrofi. Inilah sebabnya mengapa orang yang kesepian lebih rentan terhadap demensia. Mereka kehilangan koneksi, bukan hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan diri mereka sendiri. Membangun hubungan sosial bukan berarti harus menjadi ekstrovert atau memiliki banyak teman. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. 1 atau 2 sahabat yang bisa diajak berbagi ketakutan, dan impianmu lebih berharga daripada 100 kenalan yang hanya tahu permukaan dirimu. Luangkan waktu untuk memelihara hubungan ini. Telepon teman lamamu, bahkan jika sudah bertahun-tahun tidak berbicara. Kirim pesan singkat untuk menanyakan kabar. Jadwalkan pertemuan rutin, meskipun hanya untuk minum kopi. Bergabunglah dengan kelompok yang memiliki minat sama. Klub buku, tim olahraga, kelas seni, atau kegiatan sukarela adalah tempat yang bagus untuk bertemu orang baru dengan nilai-nilai yang sejalan. Ketika kamu melakukan sesuatu yang bermakna bersama orang lain, ikatan yang terbentuk lebih dalam dan bertahan lebih lama. Jangan meremehkan kekuatan sentuhan fisik. Pelukan, jabat tangan yang hangat, atau tepukan di punggung melepaskan hormon yang menenangkan. Pria sering menghindari sentuhan karena takut dianggap lemah, tetapi justru inilah yang membuat mereka semakin terisolasi. Sentuhan yang sehat dan sesuai adalah kebutuhan dasar manusia. Perhatikan juga hubunganmu dengan pasangan, jika kamu memilikinya. Hubungan yang penuh konflik atau tidak memiliki keintiman emosional adalah sumber stres yang besar. Sebaliknya, hubungan yang mendukung dan saling menghargai adalah penyangga terhadap semua tekanan hidup. Investasikan waktu dan usaha untuk memperbaiki kualitas hubungan ini. Komunikasi yang terbuka, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menunjukkan kasih sayang adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan ditingkatkan. Jika kamu saat ini merasa kesepian, ingatlah bahwa ini bukan akhir. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjangkau seseorang. Bahkan interaksi kecil dengan kasir di toko, tetangga di lift, atau orang tua di taman dapat mengurangi rasa terisolasi. Mulailah dengan senyuman dan sapaan. Tindakan kecil ini akan membuka pintu untuk koneksi yang lebih dalam di masa depan. Hubungan sosial juga memberi makna. Ketika kita merasa dibutuhkan oleh orang lain, kita memiliki alasan untuk bangun pagi dan merawat diri kita sendiri. Inilah salah satu motivasi terkuat untuk menjaga kesehatan, agar kita bisa hadir bagi orang-orang yang kita cintai. Pria yang bijak tidak melihat hubungan sosial sebagai hiburan, tetapi sebagai kebutuhan penting yang harus dipelihara dengan kesungguhan yang sama, seperti ia merawat tubuhnya. Kebiasaan 14. Kelola keuangan dengan bijak untuk mengurangi stres jangka panjang. Stres keuangan adalah salah satu penyebab utama penuaan dini yang paling diabaikan. Kekhawatiran tentang utang, tagihan yang tidak terbayar, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar menciptakan beban psikologis yang terus-menerus. Kortisol, hormon stres, mengalir deras setiap kali ponsel berdering dengan panggilan dari bank, atau setiap kali kamu memeriksa saldo rekening dan merasa cemas. Inilah yang disebut stres kronis, dan dampaknya pada tubuh sama buruknya dengan merokok atau kurang tidur. Pria yang bijak memahami bahwa kesehatan finansial adalah bagian tak terpisahkan dari kesehatan secara keseluruhan. Bukan berarti kamu harus kaya untuk bahagia. Yang penting adalah memiliki kendali atas keuanganmu, sehingga tidak ada kekhawatiran yang meracuni pikiranmu setiap hari. Ini bukan tentang mengejar kekayaan, tetapi tentang menciptakan ketenangan pikiran. Mulailah dengan membuat anggaran sederhana. Catat semua pemasukan dan pengeluaranmu selama 1 bulan. Kamu mungkin terkejut menemukan kemana uangmu pergi. Setelah tahu, kamu bisa mulai memangkas pengeluaran yang tidak perlu. Bahkan penghematan kecil setiap hari, jika diakumulasikan, bisa menjadi dana darurat yang besar dalam setahun. Dana darurat adalah langkah pertama menuju ketenangan finansial. Idealnya, kamu memiliki tabungan yang cukup untuk menutupi biaya hidup selama 3 hingga 6 bulan. Ini bukan untuk gaya hidup mewah, tetapi untuk melindungimu dari kejadian tak terduga. Kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau perbaikan rumah yang mendesak. Dengan dana ini, kamu tidak perlu panik ketika badai datang. Bayar utangmu. Bunga yang terus bertambah adalah beban yang membebani pikiranmu setiap hari.
Prioritaskan utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, seperti kartu kredit. Setelah utang lunas, rasakan bagaimana beban mental itu terangkat. Kamu akan tidur lebih nyenyak dan bangun dengan pikiran yang lebih jernih. Hindari gaya hidup konsumtif yang didorong oleh iklan dan tekanan sosial. Beli barang karena kamu membutuhkannya, bukan karena ingin terlihat keren atau mengikuti tren. Barang mewah hanya memberikan kepuasan sesaat, tetapi utang yang ditimbulkannya bisa bertahan bertahun-tahun. Pria dewasa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, dan dia tidak membiarkan keinginan menguasai keputusannya. Investasikan untuk masa depan. Tidak harus dalam saham atau properti besar. Mulailah dari yang kecil. Reksadana, emas, atau bahkan pendidikan tambahan untuk meningkatkan keterampilanmu adalah bentuk investasi. Yang penting adalah pikiran bahwa kamu sedang membangun sesuatu untuk dirimu di masa depan. Proses ini, meskipun lambat, memberi rasa aman yang tidak ternilai. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Media sosial penuh dengan citra kesuksesan yang seringkali palsu. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Fokus pada kemajuanmu sendiri. Rayakan setiap pencapaian, sekecil apapun. Setiap kali kamu berhasil menabung lebih banyak, melunasi utang, atau membuat keputusan keuangan yang bijak, itu adalah kemenangan. Ajarkan dirimu literasi keuangan. Baca buku, ikuti kursus online, atau konsultasikan dengan penasihat keuangan jika perlu. Pengetahuan adalah kekuatan, dan dalam hal uang, pengetahuan adalah perlindungan dari eksploitasi dan kesalahan yang merugikan. Keuangan yang sehat tidak hanya membuatmu lebih tenang, itu memberi kebebasan. Kebebasan untuk berhenti dari pekerjaan yang tidak memuaskan, untuk membantu keluarga yang membutuhkan, untuk melakukan perjalanan yang kamu impikan, atau untuk pensiun dengan damai. Inilah yang membuat stres berkurang dan tubuh tidak cepat tua. Jika kamu saat ini sedang dalam kesulitan keuangan, jangan menarik diri. Bicaralah dengan keluarga atau teman terpercaya. Banyak orang pernah berada di posisimu dan berhasil keluar. Minta bantuan, cari saran, dan jangan biarkan rasa malu menghalangimu dari solusi. Stres keuangan adalah beban yang terlalu berat untuk dipikul sendiri. Ingatlah bahwa kebiasaan keuangan yang baik adalah kebiasaan yang dibangun sedikit demi sedikit. Tidak ada yang menjadi kaya dalam semalam, dan tidak ada yang bisa memperbaiki keuangan secara instan. Konsistensi adalah kuncinya. Sama seperti dalam olahraga atau pola makan. Setiap keputusan keuangan yang bijak hari ini adalah batu bata untuk istana ketenangan yang akan kamu tinggali di tahun-tahun mendatang. Kebiasaan 15. Temukan tujuan hidup yang melampaui dirimu sendiri. Ini adalah kebiasaan yang paling sering diabaikan, padahal mungkin yang paling penting. Pria yang hidup tanpa tujuan akan merasa hampa. Tidak peduli seberapa sehat tubuhnya atau seberapa besar kekayaannya. Tujuan memberi arah, energi, dan alasan untuk bangun setiap pagi. Tanpa tujuan, kita hanya menjalani hari-hari tanpa makna. Dan tanpa makna, penuaan terasa lebih berat dan lebih cepat. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki tujuan hidup yang kuat memiliki risiko kematian dini yang lebih rendah, bahkan setelah mengendalikan faktor kesehatan lainnya. Ini bukan kebetulan. Ketika kamu memiliki tujuan, sistem kekebalanmu bekerja lebih baik, tekanan darahmu lebih stabil, dan kamu lebih kecil kemungkinannya untuk terkena depresi. Tujuan adalah obat yang mujarab untuk jiwa dan tubuh. Apa itu tujuan? Tidak harus muluk. Tidak harus menjadi presiden atau menemukan obat untuk kanker. Tujuan bisa sederhana. Menjadi ayah yang baik, menjadi mentor bagi rekan kerja, menanam pohon yang akan dinikmati generasi mendatang, atau menciptakan karya seni yang menginspirasi. Yang penting adalah tujuan itu melampaui dirimu sendiri. Itu memberi manfaat bagi orang lain atau dunia di sekitarmu. Mulailah dengan merenungkan nilai-nilai intimu. Apa yang benar-benar penting bagimu? Keluarga, keadilan, kreativitas, kebebasan. Ketika kamu tahu nilai-nilai ini, tujuanmu akan mulai terbentuk secara alami. Misalnya, jika keluarga adalah prioritas, tujuanmu bisa menjadi memastikan mereka merasa dicintai dan aman setiap hari. Jika keadilan penting bagimu, kamu bisa terlibat dalam kegiatan sukarela untuk membantu yang kurang beruntung.
Jangan menunggu panggilan besar muncul. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka menunggu momen epik yang tidak pernah datang. Sebaliknya, mulailah dari yang kecil. Lakukan satu tindakan hari ini yang selaras dengan nilai-nilaimu. Besok, lakukan lagi. Seiring waktu, tindakan ini akan membentuk pola yang bermakna dan memberi hidupmu arah yang jelas. Tujuan juga memberi perspektif tentang penderitaan. Ketika kamu tahu mengapa kamu melakukan sesuatu, kamu lebih tahan terhadap rasa sakit dan kelelahan. Pria yang memiliki tujuan tidak mudah putus asa ketika menghadapi kemunduran. Dia melihat setiap kegagalan sebagai pelajaran dan setiap kesulitan sebagai langkah menuju sesuatu yang lebih besar. Libatkan orang lain dalam tujuanmu. Berbagi tujuan dengan komunitas atau teman membuatnya lebih kuat dan lebih berkelanjutan. Kamu tidak harus melakukannya sendirian. Sebaliknya, mengajak orang lain dalam perjalananmu memberi mereka kesempatan untuk tumbuh bersama dan memperkuat ikatan sosialmu. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Jika kamu tidak yakin apa tujuanmu, coba tanyakan dirimu. Apa yang ingin aku tinggalkan setelah aku pergi? Jawabanmu tidak harus monumental. Mungkin kamu ingin dikenang sebagai orang yang selalu membantu tetangga, atau sebagai kakek yang selalu hadir untuk cucunya, atau sebagai karyawan yang menginspirasi timnya. Jawaban ini adalah kompas yang akan membimbing keputusanmu setiap hari. Tujuan juga dapat ditemukan dalam hobi atau aktivitas yang kamu cintai. Jika kamu suka berkebun, tujuanmu bisa menjadi menciptakan taman yang indah dan berbuah yang dinikmati oleh tetangga. Jika kamu suka menulis, tujuanmu bisa menjadi menulis memoir yang menginspirasi generasi muda. Jika kamu suka memancing, tujuanmu bisa menjadi menghabiskan waktu berkualitas dengan teman dan alam, menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Tujuan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan. Seiring waktu, tujuanmu bisa berubah, dan itu wajar. Apa yang penting pada usia 30 mungkin berbeda dengan apa yang penting di usia 60. Yang penting adalah tetap memiliki sesuatu yang membara di hatimu. Sesuatu yang membuatmu bersemangat untuk bangun dari tempat tidur. Ketika kamu menemukan tujuanmu, tubuhmu akan mengikutinya. Kamu akan bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan tidur lebih nyenyak, karena kamu memiliki alasan yang kuat untuk melakukannya. Tubuh yang sehat adalah alat untuk mencapai tujuanmu, dan karena itu, kamu akan merawatnya dengan lebih baik. Inilah siklus positif. Tujuan memperkuat disiplin. Disiplin menjaga kesehatan, dan kesehatan memungkinkanmu mencapai tujuan yang lebih besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan memiliki alasan untuk hidup. Pria dengan tujuan hidup yang jelas adalah pria yang tidak menua sebelum waktunya. Usia hanyalah angka ketika jiwamu masih menyala, dan nyala itu muncul dari mengetahui bahwa keberadaanmu penting bagi dunia, bahwa hidupmu berarti, dan bahwa masih banyak yang bisa kamu lakukan. Temukan tujuanmu, dan kamu akan menemukan salah satu sumber air kehidupan yang paling kuat.